Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kota Malang dan juga asal-usul kenapa dinamakan Malang. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Malang adalah sebuah kota besar dan penting di Provinsi Jawa Timur. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan kota Surabaya dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga memiliki 12 julukan, salah satunya dikenal sebagai Kota Apel. Mengapa kota ini disebut Malang? Nama tersebut diduga bersumber dari nama bangunan suci yang tertulis dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah, yakni prasasti Matiasih tahun 907 Masehi dan prasasti tahun 908 yang ditemukan di satu tempat antara Surabaya Malang. Bangunan suci tersebut bernama Malang Kucewara. Nama ini terdiri dari tiga kata, yakni mala yang berarti segala sesuatu yang kotor, kecurangan, kepalsuan, atau batil. Angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan. Sedangkan kata Icwara berarti Tuhan. Dengan demikian, Malang Kucewara berarti Tuhan menghancurkan yang batil. Namun hingga saat ini bangunan suci peninggalan purbakala itu belum juga ditemukan. Ada yang menduga di daerah pegunungan sebelah timur kota Malang. Ada pula yang menduga keberadaannya di daerah Tumpang sebelah utara kota Malang. Pendapat lain mengatakan nama kota Malang berasal dari peristiwa di zaman Kerajaan Mataram, karena ada aksi membantah atau menghalang-halangi yang dalam bahasa Jawa berarti malang. Alkisah, Sunan Mataram ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur, mencoba menduduki daerah Malang. Namun penduduk setempat melakukan perlawanan sehingga terjadilah perang yang cukup hebat. Sunan menganggap usahanya itu telah dihalang-halangi, rakyat membantah atau malang. Nah, dari situlah diduga asal mula kota Malang hingga terkenal sampai sekarang. Jika ditelusuri, kota Malang memang memiliki sejarah yang cukup panjang. Cikal bakal kota ini dapat diketahui dari keberadaan wilayah cekungan atau dataran rendahnya sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Telogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti, misalnya prasasti Dinoyo, bangunan percandian dan arca-arca, bekas-bekas pondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan yang berkuasa pada abad ke-8 dan ke-9. Menurut para ahli, timbulnya Kerajaan Kanjuruhan tersebut merupakan tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan yang sampai saat ini setelah 12 abad berselang telah berkembang menjadi kota Malang. Setelah Kerajaan Kanjuruhan, di masa emas Kerajaan Singosari antara 1000 tahun sebelum Masehi, di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, banyak penduduknya serta tanah-tanah pertanian yang amat subur. Ketika Islam menaklukkan Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan diri ke daerah Malang. Dia kemudian mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang merdeka yang oleh putranya diperjuangkan menjadi satu kerajaan yang maju.
Pusat kerajaan terletak di Kota Malang. Sampai saat ini masih terlihat sisa-sisa bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutubeda di Desa Kutubeda. Adalah Sultan Mataram dari Jawa Tengah yang akhirnya datang menaklukkan daerah ini pada tahun 1614 setelah mendapat perlawanan yang tangguh dari penduduk daerah ini. Hampir serupa dengan kebanyakan kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya, hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsawan Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana. Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah Gemeente atau kota. Sebelum tahun 1964, dalam lambang Kota Malang terdapat tulisan Malang namaku, maju tujuanku. Terjemahan dari Malang nominor sursum moveor. Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50, yakni pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi Malang Kucecwara. Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Profesor Purbacaraka karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal-usul Kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malang Kucecwara. Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintahan kolonial Belanda, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat, terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya, terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah wayang topeng Malangan atau topeng Malang. Namun, kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan 3 budaya, yaitu Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger. Hal tersebut terjadi karena Malang memiliki 3 subkultur, yaitu subkultur budaya Jawa Tengahan yang hidup di lereng Gunung Kawi, subkultur Madura di lereng Gunung Arjuna, dan subkultur Tengger sisa budaya Majapahit di lereng Gunung Bromo Semeru. Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas, dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang atau Arema, serta menjunjung tinggi kebersamaan dan setia kepada Malang. Di Kota Malang juga terdapat tempat yang merupakan sarana apresiasi budaya Jawa Timur, yaitu Taman Krida Budaya Jawa Timur. Di tempat ini sering ditampilkan aneka budaya khas Jawa Timur seperti ludruk, ketoprak, wayang orang, wayang kulit, reog, kuda lumping, dan sendera tari. Saat ini bertambah kesenian baru yang kian berkembang pesat di Kota Malang, yaitu kesenian bantengan. Kesenian ini merupakan hasil dari kreativitas masyarakat asli Malang. Yang unik dan menarik, ternyata Kota Malang memiliki 12 julukan berdasarkan keadaan alam maupun kondisi sosial masyarakatnya. Julukan Paris es Japa atau Paris dari Jawa Timur
karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk, dan kotanya yang bersih. Malang bagaikan kota Parisnya Jawa Timur. Kemudian julukan kota wisata karena kondisi alam yang elok, menawan, bersih, sejuk, tenang, dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur. Lalu julukan kota pendidikan internasional karena situasi kota yang tenang, penduduknya yang ramah, harga makanan yang relatif murah, dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar. Kemudian disebut kota militer karena Kota Malang didirikan tempat militer, asrama, dan mes perwira di sekitar lapangan Rampal. Dan pada zaman Jepang dibangun lapangan terbang Sundeng di kawasan Perumnas sekarang. Sebagai kota sejarah, karena kota ini menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Tumapel, Kanjuruhan, Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak, dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik. Bahkan Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian disebut kota bunga, sesuai cita-cita yang merebak di hati setiap warga kota, senantiasa menyemarakan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna-warni bunga. Kemudian disebut kota olahraga, karena di kota ini banyak lahir bibit-bibit olahragawan yang berasal dari Malang. Yang paling terkenal dengan olahraga sepak bolanya terbukti dengan berdirinya dua tim sepak bola seperti Persema dan Arema, yang mempunyai prestasi cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Ditambah lagi supporter yang sangat fanatik dan atraktif, yaitu Ngalamania serta Aremania. Lalu Malang juga dijuluki sebagai kota apel karena kota ini mempunyai produksi apel yang melimpah berpusat di wilayah Kota Batu dan Poncokusumo, sehingga banyak diekspor ke dalam dan luar negeri. Di sana apel diolah menjadi bermacam-macam makanan maupun minuman. Contohnya sari apel, keripik apel, dan manisan. Lalu Malang juga disebut kota susu karena kota Malang mempunyai produksi susu skala nasional dan internasional. Lalu Malang juga disebut kota dingin karena memiliki letak geografis yang dikelilingi pegunungan. Gunung Arjuno, Welirang, Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan Semeru. Lalu Malang juga dijuluki sebagai kota pelajar karena Malang memiliki banyak universitas negeri ataupun swasta yang cukup terkenal, sehingga banyak orang dari pulau luar yang pindah ke Malang untuk mencari pendidikan yang lebih baik dari kota lain. Dan yang terakhir, kota Malang juga disebut sebagai kota kuliner karena kota ini banyak sekali jenis makanan khas yang menggugah selera banyak wisatawan. Nah, itu sejarah dari kota Malang dengan 12 julukan yang menyertainya. Terima kasih sudah menyimak kisah atau pemaparan ini di channel YouTube Boring Vlog. Silahkan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat, dongeng, ataupun kisah lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.